Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Chong Chuli yang akan menggali kedalaman misteri yang tersembunyi di balik malam. Di sini kita akan menyelidiki kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding, meretas sebuah tabir kegelapan yang menghantui. Siapkan dirimu untuk menyaksikan kehadiran makhluk-makhluk tak terlihat dan detik-detik ketegangan yang menguji batas ketakutanmu. Sebelum kita mulai ceritanya, silahkan tekan like dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal dari update cerita terbaru lainnya. Apakah kamu berani melangkah lebih dalam? Saksikanlah dan biarkan ketakutanmu memandu perjalanan kita. Karena di sini kebenaran tersembunyi di antara kegelapan yang tak berujung. Selamat menyelam ke dalam mimpi buruk yang sesungguhnya. Wanita misterius dan taksi masuk gang sempit. Menjadi supir taksi merupakan sebuah profesi yang cukup banyak peminatnya, mulai dari pekerjaan sampingan maupun pekerjaan utamanya. Salah satu orang yang cukup lama bergelut di dalam dunia supir adalah Pak Teto. Kalian ingatkan tentang kasus viral yang terjadi beberapa tahun lalu, tepatnya di tahun 2017, di mana ada taksi yang masuk ke sebuah gang yang cukup sempit, yang bahkan tidak bisa dilewati mobil. Nah, supir taksi itu adalah Pak Teto. Pak Teto adalah seorang supir taksi sejak era 80-an. Banyak pengalaman yang dialami Pak Teto selama menjadi supir taksi, mulai dari di stop orang yang ternyata setelah berhenti orangnya malah tidak ada, hingga bahkan taksi yang masuk ke dalam gang sempit di kawasan Gang Buaya. Apa yang dialami Pak Teto tentu tidak masuk logika. Bagaimana bisa taksi itu masuk ke sebuah gang sempit? Dan bagaimana kisah dibalik terjadinya peristiwa itu? Wanita misterius. Malam itu, Pak Teto berada di stadion di daerah Manggarai. Beliau mendapat sewa dari seorang untuk diantar ke daerah Gang Buaya. Setelah mengantarkan sampai ke tujuan, Pak Teto mendapat penumpang lagi. Penumpang itu adalah wanita muda yang cantik. Dia membawa payung karena gerimis. "Pak, meter ya?" Pak Teto mengangguk. "Iya mbak." "Mbaknya mau kemana?" Wanita itu menjawab, "Ke arah kubur." Pak Teto tersentak kaget. "Wah, yang benar saja. Kubur?" Tanyanya memastikan. Wanita itu menepuk pundak Pak Teto sembari bilang, "Iya pak, di sana ada apartemen saya." Pak Teto sendiri merasa kurang yakin. Masa iya ada komplek di daerah kuburan? Dalam hatinya, Pak Teto merasa bimbang. Sampai akhirnya, Pak Teto memilih langsung tancap gas untuk mengantar perempuan tersebut sampai apartemen yang memang dekat ke arah kuburan. Pak Teto melirik ke arah spion. Beliau melihat perempuan itu cukup cantik.
dengan postur tubuh yang terbilang kecil. Rambutnya panjang, memakai baju merah. Dan saat Pak Teto menoleh ke arah perempuan itu, dia tersenyum. Pak Teto sempat mikir yang aneh-aneh. Tidak lama setelah itu, Pak Teto sampai di apartemen yang dimaksud. Apartemen itu terlihat sederhana. Lalu, perempuan tadi turun. "Pak, mampir Pak." Pak Teto menghela nafas. Dia masih memiliki iman yang cukup. Sambil tersenyum, beliau menjawab, "Terima kasih, Neng. Saya lagi nyari nafkah buat anak istri." Perempuan itu sadar dia mendapat penolakan. "Ya udah, kalau nggak mau, sana pergi," usirnya kasar. Pak Teto lagi-lagi menghela nafas. "Bayar dulu kayak Mbak," ucapnya gemas. Memang pada waktu itu Pak Teto sering mengantar orang, namun mereka tidak membayar. Jadi Pak Teto menganggap itu hal yang biasa saja. Tanpa berpikir lagi, Pak Teto segera tancap gas. Karena hari sudah semakin malam, Pak Teto mengatur posisi mobilnya. Namun seketika itu, hal yang tak terduga terjadi. Hal yang membuat Pak Teto tidak bisa melupakannya. Ketika itu, posisi mobil jalan maju. Niatnya mau parkir di depan apartemen perempuan tadi. Pak Teto mencoba mencari posisi yang pas. Mobil digerakkan perlahan. Tiba-tiba, mobil seperti terangkat dari belakang. Loh, kenapa nih? Pak Teto kebingungan. Dia lalu melihat ke belakang. Betapa terkejutnya saat di belakang mobil ada 3 orang yang mengangkat mobilnya. Jantung Pak Teto berdetak semakin kencang. Di belakang ada sosok yang duduk di kursi belakang. Sementara 3 orang lainnya di luar. Pak Teto makin ketakutan ketika melihat lidah yang menjulur panjang dari ketiga perempuan yang ada di luar mobilnya. Mereka nampak sangat menyeramkan. Sampai akhirnya Pak Teto pingsan. Beliau tidak ingat apa-apa lagi. Entah berapa lama Pak Teto pingsan. Dia merasa ada yang memanggilnya. "Woi, bangun!" Pak Teto membuka mata mengamati seseorang di depannya dari atas sampai bawah. "Pak, bangun! Ini mobil masuk, kenapa bisa masuk perampatan? Lo maling ya?" Pak Teto masih bergeming. Beliau masih mengumpulkan kesadarannya dan memastikan orang di hadapannya ini manusia atau bukan. Orang itu bertubuh gempal, kepalanya botak. "Apa? Lihat-lihat gua. Gua ini orang loh." Pak Teto langsung memeluk orang itu. Rupanya dia adalah Bambang, penjaga sekolah SMP 38. Orangnya botak, gendut, dan saat itu tidak pakai baju. "Wah, gila. Mobil kok bisa masuk sini ya? Gak lihat itu ada pos kamling." Pak Bambang dan Pak Teto sama-sama shock. Saya nggak juga tidak tahu, Pak." Saat itu suasana udah mulai ramai. Ada beberapa kelompok remaja yang datang ke lokasi. Mereka semua bingung. Kenapa taksi itu tiba-tiba bisa masuk ke dalam gang?
Padahal kalau di logika, gang itu cukup sempit. Gang itu hanya bisa dilewati oleh motor. Mobil pun tidak bisa masuk. Anehnya, saat ditemukan, tidak ada kelecetan dari taksi itu. Pot-pot di samping jalan juga aman. Tidak ada yang rusak, begitupun sis kampling yang ada di sana. Udah ke kantor RW aja, Pak. Jangan takut, kita taruna di sini. Para pemuda itu mencoba menenangkan Pak Teto. Pak Teto lalu diantar warga untuk menemui Pak RW. Dan beliau menceritakan kronologisnya di sana. Terima kasih telah bergabung dengan petualangan menegangkan di saluran YouTube kami. Namun, ini hanyalah awal dari banyak petualangan yang menunggu di depan. Kami sangat bersemangat untuk menghadirkan lebih banyak cerita seru, penemuan misterius, dan momen-momen tak terlupakan yang akan membuat bulu kuduk kamu merinding. Jangan lupa untuk memberitahu kami pendapat kamu tentang video ini di kolom komentar, dan jika kamu memiliki saran atau cerita menarik, bisa menghubungi kami melalui email. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan setiap video seru dan menegangkan berikutnya. Bersiaplah untuk terus terlibat dalam petualangan horor yang tidak terlupakan di saluran ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada karena dunia misteri selalu penuh dengan kejutan yang menanti. Selamat malam dan hati-hati. Jangan pernah berjalan sendirian di malam hari. Siapa tahu ada yang mengikutimu dari belakang.